Jadi yang dilakukan influencer kita itu bagus sih, ya kan ya. Yang seharusnya dilakukan negara. Yang seharusnya dilakukan negara, tapi Beberapa pejabat yang nampak nggak empatik gitu ya, memanfaatkan bencana sebagai ajang pencitraan. Banyak sekali pejabat kita yang juga pengusaha gitu. Banyak juga pejabat kita penguasa yang jadi pengusaha ya. Penguasa jadi pengusaha, pengusaha jadi penguasa. Pengusahanya di 3 sektor ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Aku tepuk dong. Suaranya kok kurang kencang gitu ya. Ya, bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting pada sore hari ini. Bincang-bincang sore kita ya dengan tema yang lebih spesifik dan mengedukasi tentunya. Pada kali hari ini kita membahas tema kita mau ditampilkan di layar. Ya, ekonomi pasca bencana Sumatera. Karena memang kemarin 2 kali kita tayang itu membahas tentang persoalan bencana sendiri segi pengamat kehutanan ya kemarin. Kemudian juga akademisi dari USU. Juga ada Bang Enggran Silalahi yang sudah hadir kemarin. Setelahnya kita membahas tentang sisi kesehatan. Nah, kalau kali ini kita mau coba angkat pembahasan tentang sisi ekonomi ya. Yang tentunya ini menjadi perhatian sekali karena memang tidak pun kita angkat sebenarnya problem ini bergulir terus di tengah-tengah masyarakat. Problemnya itu kan. Jadi sayang rasanya kalau ini tidak kita bahas dan kita menghadirkan hari ini ada Mas Gunawan. Assalamualaikum Mas Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya sehat ya, waras. Sehat waras. Dan di sebelahnya ada Bang Predik Proven. Apa belakangnya Pak? Ekayanta. Marganya? Ginting. Ginting. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabar? Kabar sehat. Nampaknya baju hari Jumatan ya kelihatannya. Dan kayaknya kita selalu duet ya, Bang. Selalu duet. Karena memang persoalan ekonomi ini nggak lepas dari persoalan politik, ya kan? Betul. Problemnya itu. Nah, kita mengajak sahabat podcaster juga yang di luar, yang insya Allah lagi dalam kondisi pulang kantor ini mungkin atau yang sudah berada di rumah bisa juga join di kita di kolom komentar untuk bertanya atau mengomentari mungkin diskusi kami pada sore hari ini hal-hal yang penting yang mungkin tidak terwakili atau mungkin Anda bergumam dalam hati gitu kan nggak kesampaian. Nah ini ada wadahnya gitu ya ngobrol. Nanti kita minta tanggapan dari 2 narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Baik, sekali lagi kami ada live di Facebook pada hari ini. Like di Facebook. Jadi jangan lupa follow kami. Kemudian juga ada di YouTube ya. Di YouTube itu biasanya 2-3 hari nanti editingnya baru selesai. Kemudian juga ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Nah, clipper-clippernya bisa sahabat podcaster saksikan. Dan boleh juga di-share ya. Sekali lagi tujuannya kita sekali lagi untuk mengedukasi agar kemudian informasi ini bisa tersampaikan dan bisa menjadi buah pikir lah kalau bahasa orang sekarang untuk jadi bahan pertimbangan dan acuan ke depan dalam menyikapi atau kemudian menentukan sikap lah terkait dengan problem yang saat ini dirasa memang belum terselesaikan dengan baik. Nah, berbicara tentang ekonomi pasca bencana Sumatera. Kayaknya Mas Gunawan ini udah bolak-balik merilis berita-berita ya. Yes. Nah, kira-kira kalau kita cerita singkat tentang ekonomi pasca bencana Sumatera, apa yang terlintas kira-kira di tengah-tengah atau di pikiran masyarakat? Ya paling kalau misalkan masyarakat yang terdampak bencana itu kan bagaimana mereka harus melewati masa-masa sulit dan mereka bertanya-tanya kan gimana nasib mereka yang akan datang kan begitu. Betul. Nah kalau kita bicara ekonomi sih dengan situasi ya dengan kondisi bencana yang memang kalau untuk beberapa wilayah itu ya nggak semua wilayah itu pernah saya datangin gitu kan ya. Tetapi kalau kita lihat dari Tapanuli, kita lihat dari Langkat, Aceh, gitu, dan Sumatera Barat gitu kan. Ini sebenarnya kan wilayah-wilayah yang kalau kita bilang Aceh, Sumut, dan Sumbar itu adalah 3 provinsi yang saling berhubungan, yang saling melengkapi untuk kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangannya. Dari sisi ekonomi ya? Ya dari sisi ekonomi seperti itu. Kalau kita bicara masalah pertumbuhan, ya kuartal keempat tahun 2025 ini ya dihantam kita sebenarnya dengan kondisi yang seperti itu kan. Tapi ini sebetulnya nggak terduga.
Nggak terduga dong. Nggak terduga. Nggak terduga Nggak karena terprediksi karena kan ini kan faktor alam ya. Walaupun banyak orang yang bilang ini bisa aja rekayasa gitu kan ya. Oke. Tapi kalau saya lihatnya sih memang yang dihadapin sama masyarakat kita ya, yang khususnya di Sumatera Utara ya, saudara-saudara kita yang di Tapanuli ya, di Langkat itu sebenarnya mereka yang terdampak bencana itu mereka bertanya ke kita itu sebenarnya saya akan pulih nih ekonominya kapan gitu loh. Nah, mereka selalu bertanya seperti itu. Gitu kan ya. Kalau diproyeksikan kira-kira saya akan kembali ke posisi awal seperti sebelum bencana itu kapan kira-kira kan gitu kan ya. Kalau saya lihat ya kan ya, ini kan ada beberapa lahan pertanian tuh yang hancur tuh, apalagi di Tapanuli ya kan ya. Itu sangat tergantung dengan kebijakan politisnya pemerintah sih baik di pusat maupun daerah untuk menyelesaikan masalah pemulihan ini gitu loh. Kalau kita berharap masyarakat yang secara swadaya yang memulihkannya itu secara sendiri ya, mandiri gitu ya. Saya nggak yakin ini akan bisa pulih setahun atau 2 tahun yang akan datang gitu loh. Karena yang kita hadapi 10-20 tahun yang akan datang. Satu atau 2 tahun sorry. Kok 10 man. 1 atau 2 tahun yang akan datang gitu loh. Jadi kalau misalkan kita tarik ini ya, kita lihat nih ya, kalau sumber ekonominya itu adalah sektor pertanian dan komoditas yang ditanam itu adalah padi misalkan. Iya. Itu kalau yang kita digambarkan di Tapanuli Selatan itu kan banyak lahan sawah yang hilang gitu kan ya. Nah, proses recovery itu bukan bicara mengenai bagaimana lahan itu kembali dihidupkan, tetapi ada nggak nantinya masyarakat yang akan menghidupkan sektor itu lagi? Karena justru di ekonomi ini kan yang kita khawatirkan traumanya itu, iya, betul. Ya kan. Pada saat dia trauma ya dengan lahan sawah yang saat ini aja ya, kalau misalkan tiba-tiba hujan deras aja gitu, mereka udah berpikirnya ya macam-macam gitu kan ya. Nanti banjir lagi segala macam. Trauma ini akan membekas terus, gitu kan ya. Jangan-jangan sawah itu ditinggalkan gitu ya, nggak dijadikan tempat sebagai sumber mata pencarian lagi. Ini kan bisa berbahaya kan bagi ketahanan pangan kita di masa yang akan datang. Inflasi itu pasti tengah mengancam saat ini. Jadi memang proses recovery ini ya khususnya untuk tempat tinggal itu menjadi penentu bagaimana nanti kondisi ekonomi di suatu wilayah itu akan pulih di masa yang akan datang. Kalau misalkan tempat tinggal yang saat ini itu tidak ditinggalkan sepenuhnya, artinya mereka berpindah, migrasi ke wilayah yang menurut mereka itu lebih aman, gitu kan ya. Ini berarti kita punya kehilangan potensi ekonomi yang besar di situ. Berarti mereka harus mulai dari nol. Dan itu kita lagi berpikir, ini sektor apa yang akan dihidupkan kembali, kan begitu kan ya. Tapi ya harapannya kembali ya kepada pemerintah, bagaimana agar aktivitas ekonominya itu bisa di-restart dari awal lagi, tapi dengan komoditas yang sama. Harapannya begitu ya, harapan saya itu begitu. Sehingga kalau misalkan nanti ditanya ini kapan pemulihannya, nah nanti akan saya tinggal mantauin aja gimana proses pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah itu tadi. Baik. Itu kalau kita bicara Tapanuli. Kalau kita bicara Langkat gitu kan, bicara Citamiang. Ini lebih kalau menurut saya ya lebih parah ini dampak ekonominya yang ditimbulkan kan gitu ya. Pertama, kita tahu bahwasanya motor penggerak ekonomi ya di Sumatera Utara ya itu salah satunya itu komoditas sawit, kita harus akuin itu gitu loh ya kan ya. Nah sekarang ini kan kalau yang kita lihat itu kan banyak tuh wilayah-wilayah di Langkat atau di Aceh Tamiang ya, kalau kita bicara Acehnya nih itu kan yang banyak terendam gitu kan ya. Kemarin saya udah mencoba untuk observasi di beberapa perusahaan kelapa sawit, mereka bahkan meliburkan sampai 2 pekan dan muncul trauma lagi di situ. Kalau misalkan ada bencana banjir lagi susulan, bahkan pelaku usahanya tuh begini loh. Kalau misalkan nanti ada hujan deras lagi gitu kan, saya udah nggak bisa tidur nih. Kenapa? Nanti jangan-jangan banjir lagi. Kalau banjir lagi, ini yang jadi masalah itu adalah investasinya dia. Iya kan, ke mesin, ke perusahaannya itu besar. Karena dari banjir ini aja dia udah rugi. Dari banjir ini aja ada beberapa perusahaan yang belum hidup nih sampai hari ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang beberapa mesinnya itu nggak berjalan gitu loh. Nah ini kan jadi apa ya? Jadi disinsentif bagi para investor yang nantinya akan mundur nih. Ya kan, untuk berinvestasi di lahan-lahan yang sudah punya rekam jejak dihantam banjir besar kan begitu kan ya. Ini kan jadi tantangan kita ke depan kan begitu. Ini tantangan rumit yang saya pikir ini nanti ke depan ekonomi Sumatera Utara itu punya potensi untuk menyusut gitu loh. Nah, berapa menyusutnya? Nah gini ya.
pertama dari satu sisi kita punya kabar baik bahwasanya dapur-dapur MBG akan dihidupkan. Ya totalnya itu perkiraan bisa mencapai 1.700-an. Ini kan sebenarnya bagus ya untuk mendorong mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dari yang sekarang tuh di kisaran 500-an lah ya yang baru aktif kan begitu ya. Jadi memang ada stimulan ke sana. Tapi di sisi lain data saya ya kalau saya ngelihat data saya nih ya membandingkan lah ya antara peningkatan konsumsi untuk daging ayam yang sebagai acuan salah satu menu favoritnya selain telur gitu kan ya. MBG, itu menunjukkan bahwasanya MBG itu serapan datanya itu memang naik, tetapi di sisi lain diikuti dengan perlambatan pada serapan belanja di rumah tangga. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara nih ekonomi sumut nih setelah dampak bencana ini dampaknya itu saya justru sampai semester 1 tahun 2026 dampak bencana banjir ini akan sangat terasa loh. Ini saya nggak ngelihatnya itu ada proses pemulihan yang cepat. Pertama, dari komoditas sawit yang kena rendam banjir aja produktivitasnya akan turunnya berapa lama? Sampai 1 tahun yang akan datang. Itu dari komoditas sawit doang ya, yang nantinya itu rendeman, artinya rasio dari 1 TBS menjadi CPO itu akan anjlok. Kalau menurut hitung-hitungan kita tuh bisa di bawah 15%. Saat ini tuh kalau sebelum bencana kemarin tuh rendemannya bisa 18,5 hingga 20%. Ada berapa titik di Aceh Tamiang sendiri? Kalau saya kemarin itu sempat melihat ya ada beberapa 1, 2, 3 ada sekitar 6 perusahaan yang saya survei. Itu berapa ribu karyawan. Ya, betul. Belum lagi itu ada perusahaan refinery-nya yang ada di Belawan, yang ada di kawasan industri Medan. Refinery ini membeli bahan baku CPO dari perusahaan-perusahaan itu. Itu aja udah ketar-ketir dia. Jadi memang tantangan ini besar. Ditambah lagi ada efisiensi yang kedua nih ya, masuk ke efisiensi anggaran di tahun 2026. Ini dana transport daerah yang dikurangin ini juga berbahaya nih. Sebenarnya bagi ekonomi kita untuk diakselerasi. Walaupun yang ketiga, kabar positifnya masih dari MBG-nya itu tadi. Nah, secara keseluruhan saya masih katakan kalau saya bilang ya, jika nanti MBG ini bisa dihidupkan, bisa jadi motor penggerak, ekonomi Sumut juga masih akan susah untuk mencapai ya lebih dari 5,5% juga sulit. Walaupun memang ada penyerapan tenaga kerja itu sekitar 250 hingga 300 ribu orang dari kehadiran MBG kalau misalkan itu berjalan 1.700-nya. Kan begitu. Tetapi kalau kita lihat dari potensi resiko PHK, potensi resiko terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja informal, terjadinya potensi resiko penambahan penyerapan jumlah angka tenaga kerja yang makin melemah gitu, saya masih lihat tuh ke depan tuh masih ada. Tambah lagi justru nggak berimbang kali ya angkanya. Iya, makanya ini yang saya khawatirkan justru jangan-jangan nanti serapan dari BMBG-nya ini untuk tenaga kerjanya masih lebih rendah daripada penambahan jumlah angka pengangguran di tahun 2026. Ini yang perlu diwaspadain. Saya juga berharap ya ini recovery-nya cepat gitu kan ya. Di sini ada teman saya nih yang nantinya yang akan saya kasih pertanyaan bertubi-tubi juga gitu kan ya. Kenapa proses recovery yang pasca bencana ini itu yang seolah-olah dilakukan secara mandiri berjalan lambat dan apa sebenarnya? Ya, apa masalahnya? Iya, masalahnya itu di mana gitu loh. Karena saya terus terang aja bukan bidang saya untuk bicara masalah politik kan begitu. Tapi dari sisi ekonomi melambatnya proses recovery ini itu mengakibatkan multiplier effect yang besar yang nggak bisa dihindarkan dalam kurun waktu setidaknya 6 bulan yang akan datang, bahkan lebih lah ya. Kalau kita bilang semester 1 itu mungkin di bulan Juni selesainya ya. Tetapi kalau kita bicara mulai dari bulan November ya ini udah bisa menjadi akumulasinya 8 bulan. Dampaknya ini tuh itu luas gitu loh. Kalau misalkan saya cerita ini sampai malu nggak selesai nih. Ya kan kita bicara harga pangan segala macam gitu kan ya. Saya coba merangkum hal-hal yang sifatnya umum-umum aja gitu loh. Tapi nanti kalau misalkan kita bicara detail lagi, ya ini kita cobain deh. Dan saya membuka ini saya nggak mau lama-lama juga. Saya juga pengen dengar nih dari beliau nih. Ini kenapa nih bantuan asing ditutup, nggak dijadikan status bencana nasional? Ini apa alasannya gitu? Kuncinya kan? Ada di Bang Pradik kayaknya. Iya, jadi memang kalau kita kalau saya kan kemarin tuh kan berasumsi gini ya. Wah, ini bencana besar gitu kan ya. Wah, ini paling juga nanti ya mirip-mirip tsunami lah ya. 2024 responnya cepat gitu kan ya. Tetapi sampai hari ini pun ya saya masih mendapatkan video nih dari teman-teman yang meliput ya kayak di Kuala Simpang. Itu masih ada aja ruko yang tergenang, yang bekas tergenang, depannya masih lumpur dan gak ada aktivitas ekonominya sama sekali. Jadi saya berpikir,
oh ini mau kapan lagi gitu kan, ini udah mau sebulan loh gitu kan ya. Ini udah mau sebulan dan ini mau kapan kita mau selesainya gitu loh. Jadi alhasil kan dari situ kan saya berasumsi berarti ekonomi nggak bergerak. Saya juga pantau ini tuh pasar induk Lauci yang biasanya berdagang sama wilayah Langsa, Kuala Simpang, terus menurun ya Pangkalan Brandan, itu nilainya tuh 610 juta per hari sampai 1 miliar. Omsetnya turun. Bayangin tuh mereka tuh. Turunnya juga. Iya turun 1 hari loh. Itu bukan jadi transaksi satu hari ini gara-gara mereka nggak beli gitu kan ya. Omsetnya turun sebegitu tuh. Dari beberapa pedagang yang ada di pasar induk Lauci. Mengerikan gitu loh. Mengerikan sekali itu. Jadi sampai hari ini pun kalau saya tanya, Pak sudah pulih belum dari saudara-saudara kita yang di Langsa belanja? Oh, kadang muncul, kadang enggak belanjanya. Masih seperti itu. Bayangin, jangankan yang di Langsa, dari Langkat aja yang dari Tanjung Pura sama Brandan, yang datang pedagangnya yang biasa beli dalam jumlah tertentu itu turunnya sampai 60% sampai 70% sampai hari ini. Dan itu tidak konsisten. Kadang ada, kadang beli, kadang tidak. Nah ini saya kan berarti kan saya mikirnya wah ini apapun ceritanya ini tergantung kembali lagi bagaimana proses recovery yang ada di wilayah-wilayah terdampak bencana itu tadi. Dan kalau misalkan ini ada jawaban yang bisa memuaskan, ada jawaban yang bisa diukur dalam angka-angka statistik, wah ini akan dengan memudahkan kita untuk melihat nanti sebenarnya proses pemulihan itu berapa lama sih dan bisa menjawab nih saudara-saudara kita nih yang di lapangan itu ya kan ya. Iya kan ya. Silakan lah. Baik, kalau dari Bang Freddy ngelihat kondisi pasca bencana atau sudah sampai ke lokasi untuk melihat? Saya belum. Belum ya. Apa komentarnya terkait dengan kondisi pasca bencana Sumatera saat ini? Beberapa hari lalu saya baca berita BNPB kalau nggak salah merilis rehabilitasi pasca bencana membutuhkan sekitar 51 triliun. Iya itu dari AHY yang buat statement itu kalau saya nggak salah. Dan apa tadi menyambung tadi pertanyaan yang diajukan oleh Bang yang jadi perhatian dari Bang Gun tadi. Ini berapa lama kan? Tadi Bang Gun mengatakan ya mungkin 6 bulan akan shock ya. Iya. Belum akan bounce back dan bounce back kapan lagi? Nah, mungkin bukan bounce back, mungkin apa namanya supaya nggak terus turun gitu ya, menahan supaya nggak turun dulu mungkin bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Dan tadi ada data soal 51 T biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan ya. Pemulihan dan seterusnya. Saya sih melihat bahwa berapa lama waktu untuk rehabilitasi, kemudian bagaimana karena kan ekonomi itu akan menggeliat lagi ketika rehabilitasinya sudah dilakukan kan. Ya, misalnya infrastrukturnya dibangun lagi, rumah-rumah yang jadi tempat tinggal warga itu udah ada lagi gitu. Walaupun sampai sekarang kalau nggak salah 1.000 sekian yang meninggal, dan ada 200 ya yang masih hilang di 3 provinsi yang menjadi alasan kemarin pada saat rapat Presiden menyampaikan alasan kenapa tidak ditetapkan jadi bencana nasional kan, masih 3 hanya dia bilang kalau kita bacanya hanya 3 dari 38 provinsi yang terdampak dan jumlah yang meninggal juga 1.000 sekian dan menganggap bahwa masih bisa dikendalikan bahkan oleh pemerintah daerah gitu atau ya saya terus monitor kan bahasa Presiden gitu. Tapi pada faktanya kan kita lihat di lapangan kan berbeda gitu. Dari beberapa ini efek dari adanya medsos kan kita kemudian bisa tahu kan bisa banyak sumber update pemberitaan gitu. Jadi dan yang sangat miris kita tahu bahwa ada beberapa pemberitaan yang menyatakan misalnya di Tamiang itu tenda baru didirikan oleh BNPB menjelang Pak Presiden datang, atau listrik yang hanya dinyalain pada saat Pak Presiden datang gitu kan. Nah kita kan nggak tahu wallahu alam ya kebenaran atau enggaknya, tapi informasi-informasi itu kan menunjukkan bahwa efeknya ini begitu besar gitu dan orang-orang yang terdampak itu kalau nggak salah ratusan ribu kan yang terdampak, yang akhirnya kehilangan tempat tinggal, harta benda dan juga harus kehilangan tempat usaha tadi ya, itu mau diapain nih orang kan gitu. Jadi persoalannya kan. Itulah yang totalnya itu 51 T gitu kan. Iya, sementara anggaran kita tahu lah di Sumut aja ya anggaran BPBD-nya kan di
diturunkan kan, dikurangi pada saat itu akibat efisiensi. Untungnya ini blessing in disguise-nya kan kemarin itu ini bencananya akhir tahun sehingga banyak daerah yang kemudian bisa langsung bantu kan melalui BTT-nya kan, biaya tak terduga di banyak daerah itu kan nggak terpakai, terus udah akhir tahun itu bisa dipakai untuk membantu. Itu yang awal kemarin itu bisa agak cepat tuh. Tapi kan kalau saya melihatnya dari pemerintah itu tadi ada masalah dengan komunikasi. Ini sama dengan isu kita 2 podcast sebelumnya ya Bang. Yang di satu sisi kan pemerintah ini berusaha untuk, kita yakin lah pemerintah berusaha untuk memulihkan situasi karena ini juga akan berefek kemana-mana kalau misalnya mereka nggak bisa mengendalikan gitu, sampai nanti yang terburuknya ya nggak terkontrol lagi nih warga gitu ya. Tapi kita tahu bahwa pemerintah tidak berusaha untuk, misalnya di awal kemarin yang kalau kita ingat, misalnya kepala BNPB yang bilang mencekamnya cuma di medsos. Kemudian ada persoalan bagaimana beberapa pejabat yang nampak nggak empatik gitu ya, memanfaatkan bencana sebagai ajang pencitraan. Betul. Termasuk di Sumut ini ada yang melihat kalau dari sisi komunikasi politik kita nggak etis rasanya melihat aktivitasnya itu kayak disetting gitu loh gitu. Padahal kalau keadaan bencana ya ambil natural aja gitu, karena itu menunjukkan bahwa itu bagian dari pencitraan yang nggak peduli dengan situasinya seperti apa gitu. Jadi itu dari saya Bang ya, bahwa melihat memang ini kompleks, dampaknya saya nggak bisa ngomong ekonomi, tapi saya dari sudut pandang politik. Jadi judulnya maunya ditambahin politik. Jadi sudut pandang ekonomi politik. Betul. Kalau bagi saya cepat atau enggaknya sih tergantung dari bagaimana kemudian pemerintah mengambil kebijakan atas rehabilitasi pasca bencana ini. Baik. Oke, kita coba izinkan tampilkan satu video mungkin yang bisa mewakili pertanyaan kita juga. Mudah-mudahan ini masih relate ya. Bukan, ini yang kita butuh yang orang Malaysia tuh ya. Yang bukan. Video 1, foto-foto pertama, tentang Ferry Irwandi. Ya. Nah, ini pertanyaannya kan tadi kan Mas Gunawan sempat sudah bahas ya. Sudah bahas tentang bagaimana bencana Sumatera ini mengganggu sektor unggulan seperti perkebunan sawit. Ada juga pertambangan rupanya di sana, dan serta proyeksi pemulihan ekspornya dalam 12 atau 24 bulan ke depan. Nah, kalau kita melihat terkait dengan apa yang dilakukan oleh salah seorang influencer ini, kira-kira ini dalam jangka pendek bisa nggak sih membantu? Oke, gini sebenarnya. Jadi yang dilakukan influencer kita itu bagus sih, ya kan ya. Yang seharusnya dilakukan negara. Yang seharusnya dilakukan negara, tapi apa yang dilakukan oleh influencer kita itu udah dilakukan sama pedagang besar kita sebenarnya. Jadi gini. Pedagang besar. Ya, jadi gini. Jadi kalau di Sumatera Utara kemarin kan harga cabai merah itu ya sebelum bencana lah ya. Sebelum bencana di tahun 2025 juga nih kejadiannya di bulan Oktober. Pada saat harga cabai merah di kita itu ya di Medan di atas 70.000, 80 bahkan sempat gitu kan ya. Terus itu di daerah Pontianak ya kalau nggak salah, itu ada harga cabai merah di bawah 30.000. Itu dibeli itu lewat penerbangan komersial. Jadi pada saat itu saya cuman inilah ya, karena memang kita kenal baik lah gitu kan ya, karena memang dia responden kita diskusi lah gitu kan. Itu sebenarnya biaya pengangkutannya dari Pontianak lewat hub Jakarta langsung ke Medan tuh berapa harganya? Sekitar Rp20.000 per kilo. Jadi pada saat murah ya? Ya mahal sih. Mahal pesawat ya. Ini pesawat ini cabenya. Per kilonya per kilonya 20.000. Terus harga cabenya itu di sana tuh cuman 35.000. Ya, di bawah 30 lah. Nah, kan gitu. Jadi harga pokok penjualan dia itu sebenarnya ada di angka 50 ribuan, belum tenaga kerja, belum distribusi dari Kuala Namu segala macam gitu kan ya, sampai di lapangan. Dan tuh kalau pada saat dia beli 50 di lapangan itu bisa nekan harga sampai 5.000 hingga 10.000 rupiah per kilo. Nah, itu sebenarnya udah dilakuin. Itu praktek-praktek seperti itu udah lumrah sih sebenarnya ya. Kalau yang saya boleh sampaikan ya itu udah lumrah banget. Invisible hand itu. Iya, seperti itulah. Nah, dampaknya adalah harga cabai di Pontianak jadi naik karena demand-nya tinggi kan. Iya betul. Tapi di wilayah Medan dan sekitarnya turun.
Nah, dampaknya yang dilakukan oleh influencer kita itu adalah dia menyelamatkan petani-petani yang ada di Aceh Tengah. Karena pada saat mulai dari tanggal 25 sampai hari ini nih pada dasarnya nih, itu cabai rawit juga belum masuk nih dari Takengon ke wilayah kita ini. Harusnya mereka yang supply ya? Harusnya mereka yang supply. Karena gini, data, ini saya punya datanya. Setiap malam cabai rawit dari wilayah Aceh Tengah itu masuk ke pasar induk kita tuh ya, di pasar induk Lauci, terus ada yang masuk ke MTC, ada yang masuk ke Kampung Lalang ya. Ya, yang di Kampung Lalang itu. Itu totalnya tuh sekitar 18 hingga 21 ton per hari. Per hari. Bayangin itu. Per hari loh. Coba itu kalkulator lo berapa? Iya kan? Berapa ya? Per hari. Itu supply untuk sesumut atau Medan sekitarnya. Nanti dari Medan ini didistribusikan lagi sama pedagang besarnya ke wilayah-wilayah yang kayak tebing tinggi segala macam. Tapi trade-nya itu yang paling banyak itu di Kota Medan karena pasar induknya ada di sini. Yang paling besar itu di pasar di Lauci. Itu 21 ton paling banyak per hari. 18 maksimal. Ya maksimal ya, tapi nanti realisasinya bisa 12, 15 tergantung kebutuhan lah. Selain cabai rawit, ada juga cabai merah. Nah itu dia. Oke. Kalau misalkan tidak terjadi bencana nih tanggal 25 hingga hari ini, itu cabai merah tuh mungkin sudah di angka 25 hingga 30 ribu. Sekarang ini di kan, Medan ya? Iya di Medan. Sekarang tadi pagi kan di 35 ke 40 ya, 30 ke 40 ribu lah. Saya lihatnya begitu. Cabai rawit 70 sampai 80 sampai hari ini nih. Begitu tuh. Yang diandalkan cabai rawitnya Sumatera Utara adalah dari wilayah Deli Tua, Deli Serdang lah ya. Deli Serdang, terus ada Pak Barat, ada Sidikalang. Itu yang diandalkan tuh. Sekarang ini makanya harganya mahal. Demand-nya tinggi, stoknya nggak ada gitu. Stoknya seret gitu kan ya. Artinya kalau saya boleh potong, penyelamatan dilakukan oleh Bang Ferry Irwandi itu justru berimpact kepada perekonomian di Medan ya? Enggak ngefek sebenarnya. Enggak ngefek. Ngefeknya ke Jakarta. Nah, ngefeknya ke Jakarta. Dia menekan harga cabai yang ada di Jakarta. Karena yang di Medan kemarin tadi malam, ya 2 hari yang lalu lah ya, 2 hari yang lalu saya koordinasi dengan pedagang besar cabai merah yang di Medan. Dia membeli, sudah mulai membeli dari Aceh Tengah. Itu sebelumnya tuh yang dia terima tuh ya sejak pekan kedua Desember. Yang dia dapat tuh dari Aceh tuh cuma 500 kilo, 1 ton, begitu kan 1,5 ton, paling bagus 2,7 terakhir. Tapi tadi kemarin itu dia masuk 12 ton sudah. Walaupun itu perjuangannya estafet katanya itu. Dipanggul katanya tuh aksesnya. Nah, petani di wilayah Aceh Tengah itu lebih suka menjual ke pedagang yang di sini karena selisih gapnya tuh tinggi banget tuh antara harga cabai di Medan sama yang ada di Takengon. Di Takengon 15, di sini 80. Ya, bayangin jauh banget nih. Nah, jadi dia tetap jual nih lewat pedagang pengecernya, pedagang besarnya, sorry. Nah, nanti malam ya ini masuk cabai rawit. Nah, ini saya nanti setelah dari sini saya langsung ke pasar induk nih. Saya duduk di sana, saya akan jumpai teman-teman saya gitu kan. Saya mau ngitung berapa yang masuk nih. Berapa harganya dan berapa pengaruhnya terhadap perubahan harga cabai rawit gitu kan ya. Jadi memang Aceh Tengah itu adalah sentra produksi cabai ya, salah satu yang terbesar di Indonesia selain yang batubara belum panen nih sekarang ini kan gitu. Nah itu kalau memang yang harusnya dilakukan pemerintah ya seperti beliau tadi, influencer itu tadi sebenarnya sih harusnya ya kan ya. Karena gini, Bandara Rembele itu kan juga aku baru ngerti di Aceh Tengah tuh di Bener Meriah itu ada Bandara Rembele itu belakangan ini tuh baru kaget saya gitu kan. Oh ya ternyata di bandara ya di situ ya. Kalau misalkan ada penerbangan komersial aja tuh Kuala Namu, Rembele pasti udah dimanfaatin tuh sama pedagang besar untuk jual beli. Nah ada nggak peran pemerintah? Nah ini di handphone saya sendiri ya kan pemerintah ya kan ya nih saya harus fair lah ya menyebutkan dia nge-WA saya, Mas Gun ini kita bantu ke pedagang-pedagang besarnya Mas Gun yang Mas Gun kenal untuk bisa beli dari Aceh Tengah, nanti kita angkut pakai pesawat Hercules. Bahkan ada ini nih, ada kompensasi biaya transportasinya itu ongkos kirimnya itu disubsidi. Ongkos kirimnya ya. Berarti kan harga di sana dibeli berapa, dijual ke Medan juga bisa begitu. Nah, gitu kan ya. Nah, memang sih WA-nya saya dapat di 2 hari terakhir lah. Saya udah sampaikan ke pedagang besar, saya sudah sampaikan ke pedagang besar yang ada di Aceh. Tetapi memang dari hasil pertemuannya dengan beberapa pedagang besar yang termasuk tengkulaknya yang ada di Aceh dengan petani, mereka bilang mending lewat jalur darat aja karena harganya bisa lebih bersaing.
kan begitu. Karena kan yang dibeli itu dalam jumlah besar, harganya juga lumayan, gitu kan ya. Walaupun memang dia harus estafet. Ada beberapa titik yang memang lewat darat sekarang menghubungkan ke darat dengan menghubungkan ke Rembele ini sama aja jauhnya. Nah, begitu. Jadi mereka juga hitung-hitungan harga di situ. Tetapi memang saya harus fair, pemerintah punya kontribusi lah, punya ide yang sama yang kemarin kita sampaikan gitu kan ya. Walaupun memang nanti mungkin ada yang bilang, wah ini kenapa harus lebih dulunya si Bang Ferry bilang gitu kan ya. Ya silakan lah ya pendapat itu ya. Saya nggak mau ngomentarin itu, tetapi memang faktanya begitu. Nah, yang saya harapkan justru gini. Gap yang terlalu lebar ini itu begini loh. Petani yang ada di Aceh Tengah, kenapa pakai jalur darat? Karena dia juga menitipkan. Gini nih modelnya, saya jual cabai, nah uangnya dikasihkan balik. Tolong belikan beras, kebutuhan yang lain di Medan. Bawa lagi ke situ. Jadi truk ini nggak pernah kosong ini. Pulang pergi berisi terus ini. Nah, jadi kan itu yang benar. Kalau sebelumnya kan cabai masuk, mereka pulang dalam kondisi kosong gitu kan ya. Nah ini udah enggak nih. Ini udah seperti itu, tapi kan ini kan kondisi yang sangat memprihatinkan kan sebenarnya, kan ini anomali ini sebenarnya. Nah dari situ saya berkesimpulan bahwasanya pedagang pun ya, walaupun memang itu terkadang ya bicara harga yang terbentuk adalah berdasarkan mekanisme pasar gitu kan, tapi faktanya pada saat kondisi bencana nggak begitu juga. Pertama, ini yang saya temukan di pasar induk Loce. Saya tanya nih, Kak, kenapa Kakak nggak mau lewat pesawat? Bilang gitu kan ya. Kalau lewat pesawat, dia jaraknya dari petaninya ke Rembele itu juga sama jaraknya daripada titik tempat saya penjemputan. Dan saya harganya bisa lebih murah, bisa lebih bagus gitu kan ya. Karena ongkos pesawat itu kan mahal, karena kan hitung-hitungannya kan begitu. Walaupun memang belakang pemerintah ya udah nanti kita bisa bicarain deh untuk subsidinya kan begitu ya. Nah di situ saya mikir, oh Kakak kenapa nggak memberikan harga yang biasanya kan gini Kak, kalau misalkan kita beli ke sana itu kan harganya itu kan harganya itu kan kakak yang nentuin nih, gitu kan ya. Pedagang besar nentuin, nawarin nih, saya mau minta harga sekian, kamu mau berani atau enggak? Nah, sekarang udah nggak begitu lagi. Sekarang dia cerita di Medan itu cabai rawit 70 sampai 80, kalian mau di harga berapa? Bayangin. Jadi memang udah seperti itu komunikasinya nih. Udah seperti itu komunikasinya. Saya pikir, oh berarti ya masih berempati lah pedagang besar ini ya kan ya, walaupun memang di banyak media sosial itu banyak kritikan ke pemerintah, ke pejabat-pejabat kita gitu kan yang memang sangat disayangkan begitu loh. Padahal di praktek itu tidak seperti itu kalau untuk yang di level pedagang. Nah, lagi-lagi gap yang terlalu lebar, distribusi yang terlalu rumit, yang masih terus di beberapa titik gitu kan ya, itu mengakibatkan penumpukan supply yang nggak tahu lagi tuh. Bayangin kalau 20 ton per hari itu kayak gimana tuh tumpukannya di Aceh Tengah tuh kan ya. Itu membutuhkan solusi-solusi jitu dalam jangka pendek yang seharusnya itu sudah dipikirkan pemerintah jauh-jauh hari sebelumnya. Baik. Harusnya begitu ya, harusnya ya. Walaupun memang ya kalau saya bilang sih agak terlambat juga ya. Kalau saya bilang pemerintah baru punya ide-ide belakangan seperti itu gitu kan. Tapi ya tetap saya berikan apresiasi lah ya, walaupun saya menuai kritik juga kelamaan. Gitu. Bang Freddy, kita cerita tadi tentang ke Mas Gunawan terkait dengan adanya usaha sektor unggulan itu berupa perkebunan sawit. Kita kan tahu sendiri nih, menurut pengamat kan salah satu pemicu terjadinya banjir yang luar biasa ini ya efek deforestasi tadi juga kan. Di mana perubahan pengsilahan ya kan, yang awalnya memang tanah-tanah itu diikat oleh akar-akar pohon yang memang sesuai, ini akhirnya berubah kepada diganti sawit gitu kan. Sementara itu jadi salah satu komoditi utama di sana. Ditambah lagi dengan pertambangan dan lain sebagainya. Gimana komentarnya? Ya memang dari bencana ini ada 3 kekayaan alam yang diserang. Kekayaan alam, kita bisa sebut kekayaan alam ya. Kekayaan alam Indonesia yang diserang. Pohon, logging, tambang, sawit, ya kan? Betul. Masalahnya adalah 3 ini adalah 3 sektor yang saya nggak tahu persis presentasinya, tapi penyumbang devisa terbesar. Sawit kita tahu penyumbang terbesar kan. Selain pertambangan. Nah kita tahu bahwa kalau saya membaca apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo misalnya dengan kan agak ini ya, banyak yang mengkritik kemarin kok tiba-tiba langsung ngomong di Papua nanti kita harus tanamin sawit lagi gitu kan. Tapi sebetulnya ada saya lihat tendensi bahwa pemerintah Pak Prabowo berusaha untuk melindungi quote unquote. Nanti apakah melindungi ini positif atau negatif itu urusan lain ya.
jangan sampai sawit ini menjadi kambing hitam yang terbesar gitu atas penyebab dari bencana ini. Gitu. Kita tahu ya kemarin sudah ada misalnya Walhi itu rilis 7 perusahaan yang menyebabkan yang mereka anggap sebagai penyebab dari bencana ekologis yang terjadi gitu. Sehingga bencana ini kemudian dampaknya terlalu besar karena sebetulnya kan siklusnya tahunan. Tahun lalu juga kita tahu ada longsor kan di Medan Karo. Iya, itu sering malah. Kan setiap akhir tahun memang seperti itu. Pola-pola kayak gitu sering terjadi. Tapi sekarang yang betul-betul terjadi dan kayu gelondongan turun gitu kan. Nah, jadi memang tantangan yang dihadapi pemerintah sekarang di situ gitu. Bagaimana merespon tekanan dari masyarakat sipil, even juga dunia internasional. Bagaimana sawit 3 tadi yang disalahkan, sawit, pohon dan tambang ini sebagai penyebab. Masalahnya adalah yang menjadi lebih pelik lagi adalah kalau saya memandangnya ini kemudian berkaitan dengan kenapa kemudian belum menjadi bencana nasional, kenapa kemudian komunikasinya itu kesannya kayak misalnya di Tamiang itu ya, kenapa sampai sekarang sinyal belum ada yang menganggap itu sengaja supaya tidak ada tidak ada expose real gitu kan dan sebagainya. Ada juga berita CNN yang kemarin di take down kan segala macam. Nah itu menjadi dilematis gitu kalau saya mau menganalisisnya ini karena memang terlalu banyak kepentingan pada akhirnya gitu. Karena banyak sekali pejabat kita yang juga pengusaha gitu. Banyak juga pejabat kita penguasa yang jadi pengusaha penguasa jadi pengusaha, pengusaha jadi penguasa. Pengusahanya di 3 sektor ini tadi. Tambang, pembalak dan pekebun gitu. Nah, problemnya kan jadi di situ gitu, yang makanya di banyak negara itu regulasinya jelas ketika kamu menjadi pengelola negara, jadi penguasa politik, segala hal yang kamu pegang yang berkaitan dengan dunia bisnis harus kamu lepaskan karena nature-nya memang sangat berbeda antara bisnis dan politik. Bisnis itu kan urusan survive, ekonomi itu kan oikos nomos, rumah tangga itu urusan survival. Sementara urusan politik adalah urusan publik, urusan itu pilar-pilar yang harusnya dipahami oleh praktisi politik ya. Itu filosofinya. Filosofi ya. Gitu. Makanya yang berkaitan dengan survival ini kan nggak bisa diajak berdemokrasi. Sementara politik ini berdemokrasi. Makanya militer itu nggak bisa diajak berpolitik karena militer itu kan urusan survival, urusan bertahan hidup mereka. Makanya mereka nggak akan pernah bisa karena melawan nature-nya. Gitu. Gitu juga pengusaha menjadi pejabat. Nah kita tahu bahwa sebetulnya ini nggak kalau saya coba angkat diskusinya lebih jauh lagi ya. Ini kan bukan persoalan di Indonesia aja. Kerusakan ekologis ini sebetulnya terjadi di mana-mana. Gitu. Nggak hanya di Indonesia, di banyak negara juga. Dan ini berkaitan dengan sistem kapitalisme yang terus mengeruk gitu ya, tanpa ada semakin kesini orang-orang yang melawan misalnya di ekonomi itu ada konsep degrowth atau zero growth untuk menahan supaya karena melihat udah mencapai batas nih alam. Kalau masih dikeruk terus, nah hasilnya kayak gini lah. Gitu kan. Kalian rasakan lah ini ya gitu. Bahasanya dulu tuh kan kita kenal ada konsep pembangunan berkelanjutan. Sekarang kita kenal ada blue economy, ekonomi sirkular. Bang Sen tahu nggak itu sebetulnya apa? Apa tuh? Pembangunan itu dulu ini kan masifnya itu pasca Perang Dunia Kedua. Setelah itu orang mulai menyadari, dari situlah isu lingkungan kemudian muncul. Muncul bidang studi baru namanya ekologi. Campuran dari ekonomi dan politik tuh sebetulnya. Dari counter yang dihasilkan oleh ilmu ekologi ini lahirlah konsep pembangunan berkelanjutan. Gitu kan. Tapi kan muncullah SDGs kita tahu sekarang ya segala macam. Tapi kan semacam itu reaksi yang nggak kuat gitu menahan terus aja itu. Negara-negara terus-terusan mengundang investasi masuk, terus-terusan kekayaan alam, kita ini bangsa besar gitu ya. Kita ini kaya, terus-terusan dikeruk. Muncul lagi narasi tandingannya. Itulah muncul ekonomi sirkular lah, apalah namanya. Mungkin Bang Gun bisa lebih oke menjelaskan ya. Tapi sekarang ini apa lagi nih? Saya justru menunggu nih. Sebentar lagi apa lagi nih? Lawannya. Tapi lawannya harus yang memang bisa menahan supaya apakah zero growth itu atau degrowth itu. Jadi
kalau selama ini parameter keberhasilan pemerintah selalu menetapkan parameter keberhasilan itu pertumbuhan ekonomi, bisa nggak diubah? Gimana kalau parameter keberhasilan itu bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi? Semakin minus dia daerah pertumbuhan ekonomi semakin oke, bisa nggak? Baik, itu terjadi di Jepang misalnya. Saya ini agak sedikit jadi anomalinya ya, ngelihatnya gini. Terkadang kita ngelihat bahwa jargon yang selalu digembar-gemburkan kita menjadikan Pancasila sebagai sebuah ideologi, katakan begitu. Tapi di sela-sela pembicaraan kita tadi muncul ada istilah lain, ada kapitalisme. Sebetulnya kita ini mazhabnya apa? Tadi sempat kita diskusi juga sama Mas Gunawan. Bingung kita gitu. Gitu ya. Kita itu katanya kalau otak kita ini sosialis. Oh gitu. Sama aja. Tapi perut kita udah kapitalis. Semakin ke bawah semakin kapitalis. Jadi kepala kita aja yang gitu ya. Sebetulnya Pancasila itu campuran dari banyak ideologi. Berarti udah nggak tulen lagi ya, nggak original lagi ya? Itu original Indonesia, itu diakui. Dan itu banyak orang menganggap Pancasila itulah yang buat negara heterogen seperti Indonesia bertahan. Karena negara heterogen itu butuh sesuatu yang mempersatukan. Dan kita punya salah satunya Pancasila. Itu yang bikin Yugoslavia bubar, Soviet bubar itu kan mereka nggak ada sesuatu identitas nasional yang walaupun itu tataran abstrak gitu. Cuman kan kita tahu bahwa pejabat kita itu seringkali ngomongnya itu gini, kalau saya sih melihat sebagai ilmuwan politik lebih suka melihat apa yang dilakukan daripada apa yang diucapkan oleh pejabat. Karena yang sesungguhnya yang sesungguhnya terjadi kan apa yang dia lakukan. Betul. Bukan apa yang dia katakan itu sebetulnya hanya untuk menutupi apa yang dia lakukan sebetulnya. Baik. Hanya untuk dilakukan untuk memanipulasi rakyat. Ya, tapi kalau seandainya kemudian dikatakan campuran beberapa ideologi, kalau kita ngeliat berarti sebenarnya apa memang tidak layak dikatakan sebuah ideologi yang selama ini digembar-gemborkan gitu kan, sebagai sebuah konsep pandangan hidup dan lain sebagainya. Karena gini, kita bahas ini berimplikasi pada sesuatu yang besar yang kita rasakan pada saat ini, dari bentuk konsep ekonominya, ya kan, ekonomi jelasnya arah coraknya kemana sih, atau memang bisa kita katakan bahwa para elit politik kita itu nggak paham sebenarnya gitu loh dengan konsep ideologi itu sendiri seperti apa, sehingga kemudian malpraktek kan dalam menjalankan konsep itu sendiri gitu loh. Bagi saya ideologinya semuanya kapitalis. Sepakat ya. Apa namanya? Pancasila itu betul. Tapi ini perlu saya luruskan Bang. Bukan luruskan ya, kalau menurut pendapat saya. Pancasila itu sebenarnya bukan ideologi. Soekarno sendiri ketika pidato 1 Juni 45 ketika mengintroduce Pancasila itu dia sebutnya itu dua. Pancasila itu sebagai Goronslag dan Weltanschauung. Tadi Bang Zain udah bilang tadi, Weltanschauung itu pandangan hidup. Tadi Bang Zain bilang pandangan hidup kan. Itu sebetulnya. Kalau ideologi kan itu semacam frame yang semacam rujukan kita untuk melakukan sesuatu kan, itu ideologi kan. Tapi pada praktiknya kan enggak. Kalau misalnya memang Pancasila yang dijadikan acuan, pasal berapa yang pasal 33 ya? Ya, kekayaan bumi Tapi kenapa ada satu perusahaan yang menguasai 9 juta lahan? Betul. Kan kapitalis jadi. Baik. Berarti saya sebut lah perusahaannya. Nggak konsisten juga kalau ceritanya ya. Baik, ini kita coba bacakan pertanyaan dulu dari sahabat podcaster luar sana. Bisa agak di zoom dikit biar kebaca. Dari Nur Hamidah Nasution. Kalau banjir ini terjadi karena izin lahan yang sembarangan dikasih sama Pemda atau pusat, bisa nggak sih rakyat melakukan class action, menuntut pemerintah ganti rugi? Atau dalam politik kita pejabat itu kebal hukum soal bencana. Nah mungkin sebelum ini dijawab, boleh kita tampilkan dulu salah satu foto yang mewakili bagaimana kejadian di Korea Selatan ya. Mungkin boleh ditampilkan Korea Selatan. Sorry, mungkin ini acak ini gambarnya jadinya. Ini belum tampil ya? Atau sudah tampil? Kalau bisa jangan tampil dulu gambarnya. Ada screenshot yang terkait dengan penggantian itu? Belum ada ya? Belum ada. Jadi kita kan dapatin kemarin di daerah mana itu yang kemudian di Thailand ya, yang kemarin bencana banjir. Kemudian warganya kan dikasih bantuan
ganti rugi 1 miliar ya yang meninggal kalau saya nggak salah gitu kan. Itu terjadi di Thailand kalau saya nggak salah. Nah ini gimana dengan pertanyaan tadi itu? Saya balik ke atau kondisi yang tadi saya sampaikan di awal, di mana di Indonesia itu fenomenanya penguasa politiknya itu juga pengusaha gitu. Ya gimana ibaratnya main bola wasit dan yang main itu dari orang yang sama. Jadi gini, kalau misalnya negara memutuskan, ini analogi sederhana aja saya coba ilustrasikan. Kalau misalnya negara mengambil tindakan seperti itu, misalnya tadi ya BNPB hitung kerugian itu biaya rehabilitasi 51T. Kan seharusnya negara langsung alokasikan tuh tahun depan. PBN 2026 51T, tapi mau nggak pemerintah? Saya nggak yakin mau. Karena ketika dia mengalokasikan 51T itu untuk biaya rehabilitasi, pasti ada pos yang dikurangi dong. Betul. MBG misalnya dikurangi. Sebut saja MBG. Sebut saja MBG. Atau proyek apapun itulah. Ketika proyek itu dikurangi, maka akan mengurangi keuntungan dari para pengusaha. Iya kan? Karena pengusaha itu dan kita tahu di Indonesia itu pengusahanya sangat tergantung pada negara. Ironisnya lagi pengusahanya pun bagian dari negara. Makanya tadi saya bilang agak susah mengharapkan ketika ini butuh kemauan politik yang sangat besar dan butuh keberanian juga karena pilihan-pilihan kebijakan dalam melakukan rehabilitasi ini punya implikasi ke hal yang lainnya gitu sih secara politik. Baik.